Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengeluarkan hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran di tangki Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat induksi petir pada tangki minyak yang terbakar. Hasil penyelidikan didapat setelah pemeriksaan 6 orang saksi. 5 saksi merupakan pihak internal Pertamina yang melihat adanya sambaran petir sesaat sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Dan 1 saksi lain dari pihak BMKG yang memberikan keterangan terkait dengan cuaca pada saat kejadian. Keterangan para saksi diperkuat dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan sambaran petir pada tangki minyak yang terbakar. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Pertamina segera melakukan investigasi secara mendalam atas insiden kebakaran tangki di Kilang Cilacap. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri mengungkapkan pihaknya meminta Pertamina melakukan koordinasi dengan penegak hukum, terlebih kebakaran di area kilang terjadi beberapa kali dalam 1 tahun ini. Selain itu, Wamen meminta Pertamina untuk segera mereview pihak manajemen kilang dan subholding yang perlu bertanggung jawab atas kejadian-kejadian terutama terkait dengan kebakaran kilang minyak. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menyebut hingga kini belum ditemukan dugaan kelalaian atau sabotase yang menyebabkan kebakaran. Namun banyak pihak menyoroti peristiwa kebakaran kilang yang berulang harus terjadi dan menjadi momentum untuk melakukan audit terhadap Pertamina. Kini kita akan membahas lebih jauh. Sudah ada bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Marwan Zafar, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Fahmi Radi, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore. Baik, saya langsung ke Pak Marwan terlebih dahulu karena kabarnya Komisi 6 dan Komisi 7 ini greget ingin mengundang Pertamina dan ingin mencecarnya katanya. Apa sebetulnya yang menjadi sorotan dari anggota Dewan ini? Komisi 7 sekarang sedang berlangsung rapat dengan Kementerian SDM dan menyangkut juga masalah kilang minyak di Cilacap. Komisi 6 belum melakukan rapat dengan PT Pertamina, tetapi dalam waktu dekat saya yakin juga akan dijadwalkan untuk membahas masalah kilang minyak yang ada di Cilacap mengenai kebakaran itu. Bapak-bapak sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita apresiasi bahwa secepat mungkin kilang minyak itu bisa diatasi kebakarannya sehingga tidak sampai menjalar ke kilang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, stok BBM dan LPG saya kira juga masih terkendali dan aman, dan oleh karena itu maka ini menjadi penting karena Cilacap adalah kilang terbesar di Indonesia. Memang ini menjadi perhatian serius karena sejak tahun 1995 sudah 7 kali terjadi kebakaran di Cilacap. Oleh karena itu maka manajemen risiko dan tentunya manajemen dalam rangka untuk menangani masalah-masalah rescue ini harus ditingkatkan sehingga memang tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan yang ketiga, memang ada faktor petir. Polda Jawa Tengah saya kira juga sudah mengeluarkan statement dan Pertamina sendiri juga sudah melakukan investigasi. Memang sementara ini yang ditemukan adalah soal adanya hujan lebat dan petir. Tetapi ada 2 hal yang perlu dicatat adalah bahwa apakah ini ada semacam human error atau memang ada technical error yang ada di dalam kebakaran kilang minyak di Pertamina itu. Memang jika ada keduanya itu terjadi, maka memang harus bertanggung jawab subholding yang ada di Cilacap. Baik, ini untuk penjadwalan sendiri kapan Komisi 6 akan melakukan pertemuan dengan Pertamina? Saya kira minggu depan teman-teman akan menjadwalkan dengan Pertamina untuk mengenai kebakaran yang ada di Cilacap itu. Baik, Pak Marwan, tapi ada juga yang menyebut bahwa momentum ini adalah momentum untuk juga melakukan audit secara mendalam terhadap Pertamina. Bagaimana Komisi 6 sendiri kan ini juga membinangi soal korporasinya ya? Saya kira sering sudah kita rapat dengan Pertamina dan memang
salah satu yang kita bahas adalah soal jika ada kecelakaan atau ada musibah dan seterusnya. Tetapi memang audit secara menyeluruh dalam konteks tidak hanya masalah keuangan, masalah korporasi, masalah-masalah yang lain, tetapi yang lebih penting juga adalah masalah soal jika ada terjadi semacam kecelakaan atau terjadi semacam kebakaran seperti ini. Jadi audit menyeluruh itu menjadi penting karena ini menyangkut urat nadi bangsa kita karena menyangkut BBM. Oleh karena itu saya kira ini akan menjadi perhatian serius teman-teman di Komisi 6 dalam rangka untuk supaya Pertamina ke depan lebih hati-hati dan lebih waspada dan menyiapkan segala sesuatunya supaya tidak terjadi seperti ini. Baik, selanjutnya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini kepolisian menyatakan ada sambaran petir, tapi apakah cukup sampai di situ atau ada hal lain yang sebetulnya menjadi sorotan Anda? Terima kasih. Saya kira pemantiknya itu bisa petir gitu ya, pemantiknya gitu. Nah, cuman saya agak mengherankan gitu ya. Ini kan 3 kali berturut-turut terjadi kebakaran dan selalu dikatakan petir sebagai penyebabnya tadi. Nah, asumsi yang saya bangun adalah kilang itu merupakan satu aset yang penting dan sangat strategis dan beresiko itu terbakar gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa 3 kali berturut-turut terbakar dan itu terjadi di Cilacap dan Balongan gitu ya. Yang kita tahu Balongan dan Cilacap itu pemasok BBM yang terbesar di Jawa dan terutamanya di DKI tadi gitu ya. Iya. Nah, saya jadi ingat pada saat saya jadi anggota anti migas gitu ya. Betul. Apa yang Anda Itu temukan? ada upaya itu ya, ada upaya untuk mencegah pembangunan kilang dan sampai sekarang kilang nggak bisa dibangun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar impor BBM itu semakin membesar dan sampai sekarang impor BBM itu sekitar 850.000 barrel per hari gitu ya. Nah, oleh karena itu dia berdasarkan pengalaman tadi, berdasarkan saya sebagai akademisi itu membangun suatu hipotesis gitu ya. Ada semacam unsur kesengajaan gitu ya, yang itu dilakukan dalam rangka untuk tadi meningkatkan impor BBM dan kemudian itu sebagai lahan dalam memburu rente tadi. Itu dugaan yang saya bangun seperti itu, Mas. Baik, dan Anda sendiri melihatnya apakah ini berkaitan dengan ya tadi ya manajemen resiko yang lemah dan adanya masih ya bercokolnya oknum-oknum yang tadi Anda katakan itu berada dalam kepentingan ini? Ya, saya pikir ya gitu ya. Jadi mestinya sistem pengamanan tangki tadi itu berdasarkan standar internasional itu berlapis-lapis gitu ya. Kalau tadi misalnya kena petir, maka ada satu sistem yang bisa menangkalnya tadi. Sehingga kemudian mencegah terjadinya kebakaran dan bahkan di luar negeri itu standarnya adalah zero accident, tidak ada aksiden gitu ya. Kalau kita bandingkan di luar negeri hampir tidak pernah terjadi kebakaran terhadap kilang, terutama cuman sekali itu di Aramco gitu ya. Belakangan diketahui bahwa tujuan kebakaran Aramco tadi adalah untuk menaikkan harga jual minyak dunia gitu ya. Nah, dengan asumsi yang sama gitu ya, maka kemudian saya tadi membuat suatu hipotesis bahwa ada unsur kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi beruntun, baik itu di Cilacap maupun di Balongan. Baik. Itu, Mas. Kalau tadi menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, ini sangat mungkinkah ada sabotase atau kelalaian atau juga technical error? Ini keduanya menurut Anda ini terpenuhi? Nah, ini yang harus dilakukan investigasi harus dilakukan investigasi mendalam. Kalau perlu kemudian dilakukan investigasi oleh tim independen itu ya, agar untuk menemukan tadi benar-benar apa penyebabnya tadi, agar tidak terulang kembali. Masa udah 3 kali berturut, apakah harus 5 kali, 6 kali? Ini kan harus segera dicegah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua barangkali yang perlu ditanyakan juga nanti oleh komisinya Pak Marwan tadi gitu ya, apakah sistem pengamanan tadi itu sudah terapkan sesuai dengan standar internasional gitu ya. Iya. Kalau belum mengapa gitu ya. Nah, ketiga barangkali perlu audit
auditnya tadi itu dilakukan secara berkala gitu ya. Kalau misalnya sudah menerapkan sistem pengamanan berdasarkan standar nasional, pertanyaannya apakah sudah diaudit gitu ya. Baik. Jadi saya kira 3 hal itu harus dilakukan. Yang pertama investigasi, kemudian yang kedua menanyakan apakah sistemnya itu sudah sesuai dengan standar internasional. Nah kemudian yang kedua apakah sudah dilakukan audit secara reguler atau belum. Baik. Nah, itu. Nanti saya juga ingin bertanya ke Pak Marwan, ini berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Ini ada orang yang tidak suka dengan potensi atau kemampuan kita untuk bisa memproduksi minyak secara mandiri. Tapi usai jeda, kita harus break terlebih dahulu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.